kalau beternak hanya ngomongin populasi, setarnya dari populasi, setarnya nggak tanpa memperhitungkan pakan, saya tuh ternyata bukan untung, malah buntung, Pak. Mas Faris, ada kelebihan apa setelah ada bank pakan ini? Alhamdulillah Pak, saya selesai melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Dan itu hasil jualan rumput. Menurut saya ini bisnis yang menarik. Satu daerah pedesaan dengan angka 3,1 miliar ini baru dari pakan. Selamat datang di PKH Land. Ini podcast baru bagi para pecinta peternakan, para pehobi dan juga para pelaku bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan dari peternakan. Dan kali ini kita menghadirkan orang yang punya visi berbeda. Yang selama ini kalau kita melihat dunia peternakan itu selalu bicara tentang bagaimana kita mencari rumput, bagaimana kita membeli rumput. Kali ini tidak. Bagaimana caranya rumput datang pada mereka. Ini satu hal yang luar biasa. Yang pertama kami perkenalkan Pak Ahmad dari Garut. Ya, terima kasih Pak. Oke, selamat datang. Kemudian Mas Faris dari Tasik. Selamat datang Mas Faris. Kita bergabung di sini. Kita ngobrol-ngobrol dalam beberapa waktu ini. Kita akan menggali apa sih sebetulnya yang terjadi di peternakan yang Bapak berdua itu lakukan, yang Mas berdua itu lakukan. Selama ini kan kalau kita lihat peternak itu kok susah. Ini kali ini peternak bisa enteng aja, bisa datang ke Jakarta, bisa datang ke Gedung C, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang peternakan. Apakah kemudian tidak berpikir ternaknya tidak ada yang kasih makan? Gimana Mas Ahmad? Ya, kita tuh usaha itu, bisnis itu kan mau enteng gitu ya. Mau untung dan enteng. Itu semuanya sama. Nah, dan kalau saya istilahnya di peternakan itu emang dulu awal-awal itu saya merasa tersiksa karena ya emang saya bukan peternak sebetulnya kan, nggak ada basic pendidikan sama sekalipun di bidang peternakan. Cuma kalau yang dibilang katakan terjerumus itu ya terjerumus ke jalan yang benar ya. Karena ya kalau dulu itu kita mainnya di otomotif ya, di mesin, di teknik lah kayak gitu. Nah suatu saat kita main ke suatu peternakan yang bilang ini peternakan besar di Indonesia, dan kita ngobrol tentang ternak, bukan ngobrol ya, karena saya melihat dia di ternak tuh, oh iya ya, ada potensi besar di bidang peternakan yang selama ini hampir orang itu nggak melirik, atau ada pun yang melirik kadang-kadang kok nggak lanjut gitu. Nah, saya coba waktu itu beternak dengan arahan seorang dokter hewan. Dan dia bilang peternak tuh begini menguntungkan. Wah, saya tertarik Pak beternak. Tapi ternyata di sela-sela beternak itu setelah saya praktekkan, saya tuh bukan untung. Kenapa kok bukan untung? Bukan untung, malah hampir buntung gitu. Begitu. Nah, hampir buntung. Dan dulu kita bahkan kami itu saking penasarannya kita dokumentasikan ya. Kalau orang mendokumentasikan itu yang bagus-bagus di bidang peternakan itu. Kalau saya yang dokumentasikan tuh yang ancur-ancur. Ceritanya gimana? Gimana itu? Nah, jadi ceritanya tuh dulu kita pernah beternak itu awalnya tuh kita kan nggak ada basic beternak. Cuman kalau awal tuh mikir beternak itu, Mas ya kalau beternak itu, nih kalau beternak sapi perah, karena kan saya kebetulan di sapi perah ya. Iya. Beternak sapi perah itu katanya susu satu ekor sapi itu bisa menghasilkan susu 25 liter. Wah, saya bilang 25 liter nih, kalau saya punya 10 udah 250 liter. Sedangkan waktu itu saya tuh di usaha saya diangkut di otomotif ya, di angkutan dengan modal sekian itu saya hitung 5 tahun kemudian tuh bukan nambah gitu kan, menyusut. Nah, kalau saya lihat beternak ini jual 1 unit kendaraan aja kata saya bisa dapat 10 ekor ternak. Terus pertama berapa ekor yang dibeli? Awalnya kita tuh beli itu 3 ekor Pak. 3 ekor tuh satu sapi perah anak yang ikutan sama induknya itu beli udah diperah, yang satu lagi hamil darah bunting ya gitu. Nah, pas begitu masuk ke kandang itu kita bangga lah, ini saya tuh langsung merah gitu. Ternyata pas merah itu bener saya perah
kayak tadi itu semuanya itu apa nggak ada basic peternak ternak atau caya merah sampai kita bawa mengajarin merah ya kan. Ngajarin merah seperti apa, ajarin merah. Dapatnya bener 25 liter. Belum Pak, belum dapat 25 liter waktu itu. Nah, akhirnya kan bukan masalah liternya, Pak. Yang saya tuh nggak kuat merahnya. Kita tuh nggak bisa merah. Nggak bisa memerah sapi, ambil tangan itu setiap pagi itu wah keram itu. Nggak bisa merah. Nah, akhirnya kan kita bawa orang yang suka bisa merah. Nah, akhirnya bagus lah gitu kan. Awal itu bagus bener gitu. Karena ya bener nih gitu. Akhirnya ditambah populasinya. Tambah lagi jadi 10 itu. Yang dijanjikan itu 10. Oh bener itu Pak. Ada susunya dan reproduksinya bagus, produksinya bagus. Karena kita tuh waktu awal pertama itu memang punya lahan pakan dan punya kandang. Nah, setelah lihat 10 bagus, kita tambah lagi. Karena jadi waktu itu jadi 40 Pak. Langsung gede, langsung apa? Kandang gede ditambahin, ini ditambahin. Dan waktu itu kita pakai kalau nggak salah tahun 2010 lah. Kita beli juga itu alat mesin perah gitu. Cuman ya tapi kita waktu beli teknologi mesin perah, tapi kita nggak bisa pakai. Ya nggak bisa pakai sampai teronggok lah. Beberapa buka itu nggak teronggok, nggak bisa dipakai karena ya nggak tahu, nggak ada yang ngajarin cara makainya karena posisi saya kalau bisa dikatakan Indonesianya paling ujung Pak. Paling ujung selatan. Nah di tahun 2010 itu kita masih enjoy Pak, masih enjoy truk bagus dan ada pekerja ada gitu ya, yang kerja ada, terus saya juga bisa terjun dan pakan ada, tambah lagi Pak. Ketika tambah lagi itu disitulah datangnya suatu masalah. Apa masalahnya? Ternyata kita tuh dulu terfokus ke ternak Pak, populasi, bahwa hitungannya kalau banyak populasi segini akan hasil begini, populasi segini akan hasil segini. Nggak tanpa memikirkan bahwa adanya populasi itu dia membutuhkan pakan. Nah, waktu itu kita sampai ke suatu saat sampai kita tuh sapi itu hancur-hancurnya. Maka saya tuh sampai saya bikin testimoni kehancuran. Hancurnya itu produksi menurun atau gimana? Produksi ya, kalau produksi udah jelas Pak. Ya. Yang jelas sapi yang kita beli dengan harga waktu itu harga 15 sampai 20 juta. Saya sampai jual harganya 5 sampai 3 juta. Rugi kan? Ya rugi Pak, jelas rugi. Cuman masalahnya di situ, loh ini kok gini gitu. Akhirnya semua keluarga saya yang tadinya mendukung semua bubar Pak. Mundur. Kita tuh salah jalan katanya. Ngikutin orang sesat. Nah, jadi terjerumus itu ya. Ikutin orang sesat katanya. Ngapain juga katanya ini orang ternak. Tapi kan kalau saya sendiri penasaran Pak. Karena saya pikir ini potensi besar, beternak itu kan potensi besar yang gak pernah saya dengar bahwa Indonesia kelebihan susu, Indonesia kelebihan daging. Tapi kenapa gitu? Dengan potensi besar ini kok susah banget gitu ngagarapnya. Dan akhirnya kan kalau orang tuh kalau katakan frustasi, kalau saya nggak penasaran, ada apa sih sebetulnya? Apa yang salah gitu? Karena kan pasti ini yang salah, ada yang salah. Setelah kita ya belajar dan saya gali apa masalahnya, kita cari-cari masalahnya, ternyata masalahnya tuh kata orang itu ini malnutrisi lah, inilah kata di IB nggak jadi, di ini nggak jadi. Karena malnutrisi apa? Saya malnutrisi itu apa Pak? Ya malnutrisi itu kurang gizi katanya. Kurang gizi. Kalau kurang gizi itu apanya? Ya dipakan. Terus pakannya harus apa? Ya pakannya harus bagus katanya. Yeah. Nah disitulah kita baru bener-bener menyadari bahwa ternyata kalau beternak hanya ngomongin populasi, setarnya dari populasi, setarnya nggak tanpa memperhitungkan pakan, saya tuh ternyata bukan untung, malah buntung Pak, hampir buntung lah gitu. Jadi ketemu masalahnya ya ketemulah masalahnya. Maka saya waktu itu kita putuskan ini saya tuh berarti salah kemarin itu. Nah akhirnya saya balik lagi setelah mempelajari dari berbagai narasumber, berbagai ya tempat belajar. Akhirnya kita ketemu, maksud ketemu tuh sadar. Kalau ketemu kan orang banyak yang nemukan Pak ya. Tapi kalau saya sadar, ternyata saya tuh salah
kalau ngomongin sapi itu bukan sapi yang diomonginnya. Ngomongin ternak itu, kalau ngomongin ternak itu bukan ternak yang diomongin tadi bukan berapa banyak punya populasi, ternyata harusnya berapa banyak punya pakan. Oh, gitu. Nah, baru ngomongin populasi. Ya karena ya ternyata dengan banyak populasi sebanyak itu, kalau pakannya tidak cukup, bukannya enjoy, malah rasa nyiksa diri gitu. Okay. Masa Pak kita ngalamin ngarit tengah malam. Jadi itu kalau beternak tanpa istilahnya tanpa punya pakan, lebih mengarah ke anarkis Pak. Okay. Jadi ngambil pakan orang lain. Iya Pak. Malah kita nyuri pakan orang bukan nyuri gitu ya, istilahnya kan ngambil pakan dari tempat kebun orang lain kebun orang lain. Padahal itu dipupuk sama yang punya. Ya padahal itu kan dia yang punya. Ya itulah. Kadang-kadang ini pisang orang lain aja ditebang kan gitu. Okay. Itu kan nggak nyadar gitu kan. Oke, ketemu masalahnya satu ya. Sebentar, ya. nanti kita lanjutkan. Sekarang Mas Faris. Mas Faris. Gimana pengalamannya terkait dengan terjerumus ini? Sama-sama terjerumus nggak? Sama-sama terjerumus Pak. Jadi Mas Faris orang peternakan bukan? Sarjana peternakan itu bukan? Saya mungkin bisa dikatakan salah satu korban Pak. Korban jatuh cinta yang salah pada awalnya. Betul, jatuh cinta ke dunia peternakan yang mungkin salahnya dalam artian kita tidak punya ilmu Pak, karena saya itu tidak punya basic pendidikan dari dunia peternakan. Kita hanya terlalu cepat jatuh cinta gitu Pak, akhirnya menggebu-gebu ingin mempunyai ternak, ingin menjadi peternak gitu, melakukan usaha di dunia peternakan, dan pada akhirnya pernah mempunyai populasi sapi sekitar 70 ekor itu hancur Pak. 70 ekor? 70 ekor hancur. 70 Pak. Ekor ya? Betul Pak. Kalau kita kalikan 25 juta berapa ya? Betul Pak, itu sangat lumayan Pak. Dan itu sangat membuat stres, membuat mungkin tidak putus asa Pak. Tapi kami terus berupaya bagaimana mencari solusinya agar kegiatan ini tetap berlangsung. Karena apa? Karena setelah saya pelajari ternyata di sektor peternakan ini, di dunia peternakan ini peluang peningkatan ekonominya sangat luar biasa. Karena apa? Saya membaca beberapa artikel atau informasi bahwa kebutuhan susu petani kita, petani lokal bisa mensuplai susu dalam negeri itu hanya sekitar 25% Pak. Gak naik-naik, segitu aja gitu kan. Paling mentok di 30 lah anggap misalkan. Berarti kan masih ada 70% yang masih ekspor Pak, mengandalkan kiriman dari luar negeri gitu. Mereka yang memanfaatkan pasar kita Pak. Nah, kita sebagai anak bangsa masa hanya akan menonton saja gitu. Maka ada hal-hal kecil yang mungkin bisa kami lakukan. Saya mungkin di lingkungan ingin mengajak para peternak berbahagia gitu Pak. Apa arti berbahagia itu yang tadi Kang Ahmad sampaikan. Ketika kita tidak punya pakan Pak, jam 12 malam kita ngambil rumput orang Pak. Masalahnya sama ya? Sama Pak. Karena dunia peternakan itu masalahnya sama Pak. Pakan, ternak, dan mungkin kalau modal jangan dibahas lah ya. Itu bisa hal lain gitu. Nah, ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus yang sama dengan Kang Ahmad, Pak, ini bukan hanya kita Pak, bukan hanya kami berdua, tapi ini bakal ribuan peternak yang nasibnya sama. Bahkan yang disayangkan itu banyak peternak pemula yang mempunyai uang terjun ke dunia peternakan dengan menggebu-gebu, tapi tidak mempunyai mungkin pemahaman tentang dunia berternaknya itu sangat minim, karena rata-rata yang terjun dalam dunia ternak itu hanya berpikir tentang bagaimana populasi, bagaimana hasilnya, sangat minim yang berpikir tentang pakan. Padahal kalau setelah dijalani, ternyata yang paling utama itu adalah pakan. Menurut saya populasi bisa ngikutin pakan gitu. Jadi kita harus siap dulu pakannya. Nah, kenapa saya ingin mengajak para peternak itu berbahagia? Gini Pak, di lingkungan saya sentra wilayah tempat saya tinggal itu sentra peternak Pak. Tapi banyak sekali peternak yang apa Pak? Sapi perah Pak. Sapi perah. Ya, banyak sekali peternak yang ngeluh Pak. Tentang kegagalan dalam manajemen beternak ya. Satu mungkin dari gangrep. Jadi ketika sapi di IB
10 kali itu udah biasa, Pak. Bukan 1-2 kali, 10 tapi kali nggak 10 kali bunting-bunting nggak ya? bunting-bunting, Ya. Pak. Nah, terus 10 kali kalikan 1 bulan kan? 28 ya, hari kan 10 betul, bulan. Pak. Jadi yang jadi korban itu inseminator, Pak. Oh, katanya nggak ahli, nggak bisa, strongnya jelek dan lain sebagainya gitu kan. Saya terus pelajari gitu, terus lari ke produksi. Jarang sekali sapi perah itu bisa menghasilkan rata-rata sekitar 15-20 liter per hari. Karena apa? Puncak produksinya itu, kurvanya itu, Pak, bukan kayak gunung gini. Tapi ketika dia naik puncak produksi, nah ini panjang, Pak. Bisa lebih dari 1 tahun dia perah, Pak. Nah, akhirnya kan produksi sedikit, Pak. Nah, lama-kelamaan produksi terus menurun. Karena apa? Karena calving interval yang tidak bagus gitu. Tidak terjadi calving interval yang baik gitu kan. Bukan mungkin satu bisa tidak birahi, kedua walaupun birahi dia diinseminasi tidak bunting. Akhirnya masa laktasinya sangat panjang gitu. Nah, akhirnya produksinya sedikit. Nah, disitulah para peternak merasakan kegalauan, Pak, apakah ini dilanjutkan atau dihentikan gitu kan. Akhirnya katanya sapinya jelek-jelek gitu kan. Nah, setelah saya pelajari, amati, dan itu masalah-masalah itu sangat banyak, Pak, yang lainnya gitu. Itu hanya secuil aja yang saya sampaikan gitu kan. Masih banyak. Setelah saya pelajari, ternyata pada intinya adalah ada pergeseran budaya dalam pemeliharaan ternak, yaitu sapi perah gitu. Kalau yang dulu basicnya peternak itu kasih makan sapi itu hijauan, kalau sapi kan ya rumput lah, Pak, ya. Ya sekarang lebih ke karena banyak limbah-limbah kan, limbah-limbah pabrik-pabrik apalah misalkan, dia lebih mementingkan. Padahal dalam jangka panjang si ternak itu akan ya mungkin tidak baik untuk ternaknya lah gitu. Dengan pakan-pakan yang instan, mungkin mereka tidak sadar bahwa hal seperti itu akan mengganggu ternaknya gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Baik. Jadi teman-teman sekalian, saya kenalkan 2 tamu kita ini lebih lanjut. Ini peternak, tetapi bukan insinyur peternakan. Jadi yang satu itu adalah insinyur teknik, kerjaannya adalah lebih banyak ke otak-atik mesin, otomotif. Tapi beliau kemudian tertarik, mungkin nanti ke depannya akan ada hubungannya antara ilmu teknik dengan peternakan. Kemudian Mas Faris ini adalah tenaga kesehatan. Tuh. Tapi saya tanya tadi hobinya sama itu, hobinya itu trek-trekan. Ngetrail. Nah, mungkin nanti akan kita lihat juga video beliau itu trek-trekan menggunakan traktor. Nah, ini yang baru ya. Kita bukan lagi bekerja keras, tapi kita bekerja fun. Kita bekerja menyenangkan. Ini yang perlu kita lakukan. Kita harus cari itu. Nah, kita coba gali lebih lanjut. Setelah tahu masalahnya, apa yang menjadi solusinya? Coba Pak Ahmad. Siap. Kalau saya sih, Pak, setelah tahu kan kita cari, kalau orang jangan mencari masalah ya katanya. Jangan cari masalah. Kalau saya itu mencari masalah sebetulnya. Lalu saya balik. Waktu itu kita, apakah saya tuh salahnya di mana? Dan akhirnya kita cari-cari peternakannya di Jawa, terutama di Jawa Barat, di Jawa. Waktu itu Jawa Barat sampai Jawa Timur ya, Jawa Tengah. Dan yang dulu itu saya cari itu peternakan yang bangkrut, Pak. Bukan yang bagus. Bukan yang bagus. Yang bangkrut, karena itu kebetulan di satu kabupaten ada satu peternakan udah bagus, udah banyak populasinya, saya datangi. Apa sih, kenapa ini kok gini? Saya dapat ke ownernya, ke pemiliknya, dia bilang kamu setelah panjang lebar ngobrol, bilang ke saya, Mas Kang beternak? Iya Pak, saya beternak. Lah mendingan jangan. Kenapa Pak? Wah saya juga malah hancur tuh. Bapak bisa lihat aja tuh kandang saya seperti itu. Itu apa sih masalahnya? Wah nggak tahu masalahnya apa. Pokoknya pusing lah katanya gitu ya. Akhirnya saya simpulkan lah, setelah panjang lebar ternyata dia tuh nggak tahu masalahnya. Oh, gitu ya kan? Dia nggak tahu masalahnya. Dia hancur, dari hancur pun dia nggak tahu masalahnya apa. Ya, dia tahunya hancur aja, ya gitu. Banyak kan orang itu. Tanya ke orang itu, cuman kan saya tanya lagi ke tempat. Saya lihat dia ke yang di kandangnya, terus fasilitasnya. Terus ada satu lagi peternakan di satu kabupaten juga, jaraknya dari tempat saya itu sekitar 60 kilo. Saya datangi dia, saya lihat, Pak peternakan bagus, mewah, tapi hancur juga gitu. Hancur juga. Kenapa gitu? Saya lihat fasilitasnya dan segala macamnya, wah ini kok bagus, tapi kok kenapa nggak jalan?
Fasilitasnya Akhirnya, bagus. Fasilitasnya bagus, semuanya ada, itu ada, cuma nggak jalan. Kita nggak ketemu sama ownernya, sama pemiliknya, kita ketemu sama pekerjanya. Apa sih masalahnya sebenarnya sini? Kita susah di sini pakannya, ini pas jerami kalau lagi nggak ada pusing nggak nyari pakan. Oh, berarti kita tuh sama, ujung-ujungnya pakan. Oke. Nah, akhirnya kita balik ke rumah, saya simpulkan di sini kita peternak itu hanya merubah mindset. Dari awalnya kita tadi bilang susah nyari pakan. Saya bilang berarti kita tuh hanya merubah pola pikir dari kata mencari ke ngambil. Mencari, ngambil. Maksudnya apa itu? Kalau kita kan banyak kan gini Pak di daerah, di kampung lah, kampung saya terutama. Pagi-pagi peternak itu kan gini Pak, peternak dia pagi-pagi udah berangkat, jam 7 udah berangkat. Berangkat mencari rumput. Saya tanya, kemana Pak? Kan gitu ya, kalau kita tanya anak-anak itu, kemana Pak? Nyari rumput. Kena nyari rumput ya. Atau kita ketemu sama peternak, dia jarang bisa diganggu waktunya, karena dia bilang, tunggu ya, saya nyari rumput dulu, setelah kita nyari rumput, kita ngobrol. Nyarinya kemana itu? Nah itu dia. Makanya saya pikir tinggal merubah dari kata mencari. Saya bilang, nah saya ini kalau sekarang saya bilang katakan gini, kalau begini kata saya, kalau mau beternak masih ada kata mencari, mendingan jangan. Mending jangan beternak. Mending jangan beternak. Karena nyari rumputnya. Ya iyalah Pak. Kemana? Kata mencari itu kan nggak jelas. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari, bisa nggak dapat. Ya akhirnya kan habis waktu pakai mencari rumput. Nah beda dengan kalau saya katanya saya rubah dengan kata ngambil, itu udah pasti. Makanya saya bilang ngambil rumput udah jelas ada pakannya lah gitu, ada tempatnya. Nah kalau setelah kalau untuk saya sendiri gitu, dulu mencari udah ngalamin, ngambil udah ngalamin juga, tapi ada juga kendala. Ketika kalau ngambil rumput itu maksudnya ngambil di kebun? Iya Pak, kalau kita nanam, kemudian kita tinggal ngambil. Iya, rumputnya kita tinggal nyabit lah gitu kan. Itu pun masih masalah? Masih masalah Pak. Di situ ketemu juga masalahnya apa? Masalah dari handling. Namanya pakai tenaga orang ya kan. Orang itu kan kadang ada hujan, ada panas, kadang dia sakit, kadang dia juga mau males. Karena ya saya hitung untuk mencari pakan satu kali 40 kilo, 40 untuk 1 ekor itu ya. Ekor sapi, saya hitung dengan ngambil aja butuh waktu 30 sampai 40 menit. Kalau populasinya misalkan kita ada 20 atau 10, dikalikan aja Pak. 1 kali ngambil 40 menit, berarti kali 10 kali. Atau tenaganya ditambahin. Ya itu. Bayar lagi kan. Bayar lagi kan itu. Nah, itu di situ muncul lagi masalahnya. Oh, ternyata saya juga rumput itu nggak datang sendiri. Harus ada yang ambil. Dan masalah lagi ketika rumputnya lagi musim banyak-banyaknya, tinggi-tingginya, atau HPT-nya lagi tinggi-tingginya, itu nggak keambil karena banyak overproduksi lah gitu kan. Nah karena ya ini masalah juga nih kata saya, rumput banyak nggak keambil akhirnya tua kan gitu. Nah kita juga, dari situlah muncul namanya kita berpikir bagaimana sih teknologinya ini supaya aman gitu kan. Nah ini udah mulai berpikir. Mulai Pak. Mekanik berpikir, ini ya. Mekanik nih gimana nih kata saya. Ini rumput dicacah pakai golok, pakai arit kan. Wah ini nggak bisa nih kata saya kan. Kalau gini terus ini nggak bakal ujungnya. Akhirnya kita putuskan dengan sistem yaitu teknologi lah Pak. Nah, coba kasih ngomongin teknologi kita belajar tentang silase, cuman orang pesimis. Mas, Kang, karena silase itu dari dulu juga udah pada tahu. Iya, udah pada bisa gitu. Nah, saya bilang kok kalau udah pada bisa, kok nggak dipraktekin gitu. Nah, akhirnya kita coba Pak. Kita coba pakai alat yang sederhana itu dulu, pakai tong. Nah, yang utama mendorong kita itu kita udah melihat di luar sana ya, di luar kita ada yang bikin silase itu sampai ratusan sampai ribuan ton. Oke. Berarti masalahnya tadi ya, mulai dari nyari rumput, kemudian ngambil rumput, terus apa lagi? Kalau udah masalah. Dari pengalaman dari tahun 2009 sampai 2014, itu ketemu saya masalahnya, saya simpulkan Pak, masalah sapi itu masalah ternak itu cuma 2 kalau saya pikir. Masalahnya hanya masalah mulut sama masalah ekor. Ekor atau pelepasannya? Pelepasannya. Itu masalahnya antara depan dan belakang. Ya, maksudnya kan gini. Masalah mulut, masalah pakan. Ya. Kalau masalah ekor, pantatnya berarti masalah kotorannya gitu kan. Limbahnya. Di situ masalah terbesarnya. Karena kita ketika punya populasi banyak, di situ kita pernah sih Pak
populasi kita udah ada, di situ tempat penampungan limbahnya nggak kuat, melebar, kita juga pernah didatangi sama orang, ditanya di demo, bukan di demo lah, ditanya gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi gitu ya. Jadi ada fenomena yang harus ada mindset yang harus kita rubah itu. Iya. Yang pertama adalah ketika orang nyari rumput, jangan coba-coba beternak kalau nyari. Karena rumputnya nggak tahu di mana kan gitu. Sehingga kita harus ngambil rumput. Ngambil rumput itu artinya rumput sudah ada nih di kandang, di lahan, di kebun itu. Nah, kemudian ada lagi satu istilah. Ada, Pak. Kalau saya tuh sekarang saya udah yang pertama awalnya kita mencari rumput udah jelas udah lewat itu hancur. Nggak kuat. Ngambil juga ada problemnya. Nggak kuat lah gitu kan. Nggak kuat dengan orangnya gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya rubah lagi dengan kata bagaimana saya berternak itu supaya dicari rumput. Dicari rumput. Jadi rumputnya yang datang. Ya, kalau dengan pola dicari rumput, kita itu bisa tidur pun rumputnya datang. Bahkan kita kepusingan. Nanti kita bahas lebih detail. Ini menarik. Saya lihat ini mulai berpikir bagaimana mulai dari mencari itu nggak jelas namanya. Mencari itu barang yang hilang ya kita cari, barang yang nggak ada kita cari. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil, sudah ada ini rumputnya di kebun, kemudian bagaimana caranya rumput bisa datang sendiri. Ini satu hal yang menarik, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Jadi Mas Farid, kalau masalah di tempat sampean sama atau tidak itu? Sebetulnya permasalahannya hampir sama Pak, 99% mungkin hampir sama dengan di Kang Ahmad. Jadi permasalahan di dunia peternakan itu, khususnya di sapi perah, kami karena peternak sapi perah, permasalahan yang sangat general itu adalah reproduksi Pak. Karena mungkin ada malnutrisi lah seperti itu. Nah, pada akhirnya ada kegagalan kebuntingan. Kalaupun misalkan sudah mau melahirkan juga bermasalah, pasca melahirkan juga bermasalah. Jadi pada intinya sangat banyak. Akhirnya kita sama teman-teman mengevaluasi diri lah gitu, mencari kesalahan sendiri gitu. Apa nih yang salah gitu kan? Apa nih yang salah? Sambil kita cari-cari informasi kesana kemari gitu. Ternyata ada salah satu hal yang kita lupakan Pak. Dari ada pergeseran budaya beternak sapi perah karena merubah pakan gitu. Nah, ada yang salah. Kita mencoba kembali ke zaman awal-awal mungkin dulu para senior, para sesepuh dulu mungkin menjadi peternak, yaitu kita kembali ke HPT. Nah, ketika saya hijauan betul, kehijauan yaitu rumput. Nah, kita ingin mengembalikan kepada makanan ternak yang sesungguhnya gitu, Pak. Karena mungkin sapi itu kan makanan intinya rumput ya. Nah, saya sharing sama para peternak gitu. Amang punya sapi berapa ekor, punya lahan berapa banyak. Dan hampir 80% peternak itu hampir tidak mempunyai tidak mempunyai lahan, Pak. Mereka lahan punya, tidak mempunyai tanaman rumput. Tidak ada HPT tadi ya? Tidak ada HPT. Jadi mereka mengandalkan jerami yang simpel, ampas tahu dan sebagainya gitu. Karena menurut mereka itu sangat simpel, tapi jangka panjang itu kan merubah gitu atau merusaklah sapi perahnya gitu. Akhirnya kami mencoba sesuatu yang baru gitu, yaitu kita budayakan lagi nanam hijauan. Setelah saya tanya-tanya, ini nggak punya lahan, ini nggak punya tanam HPT, ini nggak punya HPT. Kita berpikir, ayo kita nanam gitu. Dari mana kita memulainya gitu kan? Nah, pada akhirnya kami mulailah menanam lagi hijauan. Betul tadi kata Kang Ahmad. Dan pada akhirnya kita itu dicari rumput, Pak. Yang peternak tadinya tidak bisa ke kondangan, yang peternak tadinya tidak bisa sakit, tidak boleh sakit, tidak boleh ada keperluan karena selalu harus ngarit dan selalu nggak boleh nengok cucu, nggak boleh piknik, Pak. Kalaupun piknik misalkan suami istri, suaminya yang pergi atau istrinya yang pergi, salah satu tetap. Nah, jadi jangan sampai hal-hal seperti itu selalu menjadi penghalang gitu, Pak, untuk kita berbahagia di dunia peternakan gitu kan. Nah, makanya
pada akhirnya betul tadi kata Kang Ahmad, kita itu dicari rumput, Pak. Rumput itu berdatangan gitu, Pak. Oke, nanti kita simak, coba kita cari. Kenapa kok rumput bisa datang sendiri? Ini yang menarik. Jadi teman-teman sekalian, ada yang fenomena menarik ya, ada permasalahan yang ditemukan, masalah pakan. Dan ternyata masalah pakan itu adalah coba kita mengembalikan pada alaminya ternak, ruminansia terutama sapi. Itu adalah rumput sebagai sumber pakan utamanya dari ternak ruminansia itu sendiri. Dan dari situ sebetulnya sapi itu bisa menghasilkan protein dari rumput yang dimakan itu, karena di dalamnya ada mikroba rumen yang bisa kemudian akan dijadikan protein bagi sapi itu sendiri. Nah, konsentrat tambahan, tapi utamanya adalah rumput. Ya, nah, ini sangat menarik ini. Jadi kita kembali ke kitohnya nih, ke asalnya ternak, biasanya ternak ruminansia itu makannya rumput. Betul. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumput tadi? Ya. Kalau untuk saya tuh Pak, dulu setelah kita ketemu masalah, emang kan kalau punya populasi tadi itu banyak pun kita harus punya sedia lahan yang luas juga kan, untuk menanam lahan HPT itu, untuk menyediakan pakan itu. Kita juga berpikir juga bagaimana sih caranya beternak itu, tadi dari mulai pola pikir merubah mindset dari kata mencari ke ngambil, dari ngambil dicari, nah gitu kan, dicari rumput. Dari situ kita juga punya bagaimana sih cara juga kan, ini rumput tuh lahannya harus ada. Punya peternakan identik harus punya lahan luas gitu kan. Karena apalagi yang digembalakan, tapi kan kalau di kita kan nggak ada yang gembalakan. Cuman saya kalau untuk saya sendiri gitu kan, di sana tuh dilihat di tempat saya itu mencoba metode berkolaborasi. Kadang-kadang dia tuh punya lahan tidak mau beternak. Ada juga yang punya ternak tadi tidak punya lahan. Nah, dari perbedaan itu gitu kan, kita samakan dengan dulu tuh kita program, saya balikan ke program dari awal itu, kita programnya perbaikan BCS. Nah, dengan pengadaan sistem pengadaan lahannya yang tidak punya lahan, saya buktikan dengan tidak punya lahan tapi kita punya pakan. Ya tadi itu kan di Indonesia, di kampung saya, bukan di Indonesia, di kampung daerah saya itu banyak lahan yang kalau kata orang luar itu orang Indonesia itu kaya-kaya katanya. Tapi lahannya kan digunakan. Kan saya tanya ke punya pemilik lahan, Pak, kalau ini lahan siapa? Lahan punya si A gitu ya. Ini bayar pajak nggak? Bayar. Terus ini nggak digarap nggak? Nggak. Nah, perbedaannya yang digarap sama yang tidak digarap sama-sama bayar pajak. Nah, terus pertanyaannya gini, kalau seandainya datang orang penagih pajak atau istilahnya SPPT, PBB lah di sana kan, bisa nggak bilang gini ke orang yang ngambil pajak itu, Pak, saya tahun ini nggak bayar pajak, tanahnya itu nggak digarap, bisa nggak? Enggak kan ya, nggak bisa sama sekali. Digarap nggak digarap tetap bayar pajak. Digarap bayar pajak, nggak digarap pun bayar pajak. Nah, penggunaannya sama juga. Penggunaannya sama juga. Maka akhirnya kita menjadarkan mereka supaya bagaimana sih lahan mereka itu berproduksi gitu, ada kontribusi bagi mereka. Akhirnya kita ajak, Pak, gimana kalau kerjasama? Bapak nggak mungkin lah jadi peternak, bukan nggak mungkin, nggak mau jadi peternak. Coba kalau Bapak itu tanami, misalnya nih lahan, judulnya program awal pertama itu saya bikin namanya pemanfaatan lahan tada hujan, Pak. Nah, jadi yang kedua kita kerjasama bukan kerjasama, istilahnya meminta izin ke pihak kehutanan untuk ditanami rumput, tapi bukan oleh saya, oleh petani, oleh masyarakat. Nah, yang awal dari penanaman di hutan itu sekitar kalau salah awal pertama itu 30 hektaran, 20 sampai 30 hektaran. Itu dapat dari perhutani. Iya, dapat, Pak, dikasih izin dari perhutani untuk nanam HPT dengan catatan lah kan. Nah, kita buka, Pak, dengan masyarakat 20 orang yang itu. Saya tuh karena saya berpikir bahwa saya butuh, udah saya dorong mereka untuk nanam rumput. Kita jamin, Pak, bahwa rumput yang Bapak tanam atau pakan yang Bapak tanam saya beli. Nah, akhirnya kan saya sediain bibitnya, saya sediain itunya, akhirnya dia beli. Lama-lama dia banyak juga. Akhirnya singkat ceritanya, Pak, dari program tadi pemanfaatan lahan tada hujan, yang sawah yang tadinya digarap cuma 1 kali setahun, kita rubah dengan pola sistem kalender musim. Lama-lama kan dia tuh nanam rumput, kok Pak, mending saya juga beternak lah kalau gitu. Ya silahkan rumputnya udah punya.
Mas Faris, kalau di tempat Mas Faris seperti apa untuk mendatangkan tadi, untuk jadi rumput bisa datang sendiri? Sebelum nanti kita bicara, nanti ada istilah bang pakan kalau nggak salah. Itu bang pakan kayak apa? Sebelum itu coba. Jadi sebetulnya sedih Pak kalau ceritain. Untuk merintis, pengen punya lahan rumput ini, untuk supaya rumput itu datang ke kita itu sedih lah. Nangisnya itu benar-benar nangis Pak. Kenapa? Satu, faktor trust. Karena rata-rata masyarakat atau peternak itu malah mentertawakan kita Pak. Katanya rumput kok ditanam. Dengan berjalannya waktu, kami tidak putus asa, terus berjuang mengajak para peternak, para masyarakat untuk menanam rumput, memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Betul tadi kata Kang Ahmad, karena sangat banyak lahan tidak produktif milik pribadi ataupun milik negara gitu, yang mungkin bukan tidak ada manfaatnya ya, manfaatnya bisa lebih didapat ketika kita kelola gitu ya, kan. Pasti nah, itu. Betul. Nah, jadi jawaban dari peternak itu sebetulnya beragam Pak. Ketika kita ajak menanam rumput untuk ternaknya itu, katanya wah, untuk nanamnya juga perlu biaya. Kita sediakan biayanya Pak, untuk nyangkulnya, untuk buka lahannya. Karena mereka punya lahan, punya ternak, tapi tidak punya rumput gitu. Kita sediakan, kita kasih bibitnya. Nah, ketika sudah mereka tanam, oh ini kebanyakan katanya gitu kan. Ternaknya sedikit, ini kebanyakan katanya nanam rumput. Saya jamin, saya beli ketika ini berlimpah, gitu kan. Saya pasarnya, gitu kan. Biar apa? Biar mereka. Nah, saya itu ditertawakan Pak. Katanya masa rumput mau dijual? Masa rumput ini bener nggak? Bohong nggak? Gitu kan. Nah, pada akhirnya saya juga menjalin beberapa kerjasama dengan masyarakat, dengan LPM dan lain sebagainya. Kita ada beberapa lahan yang tidak produktif, yang jumlahnya lumayan luas-luas. Kita buka lahannya, kita kasih bibitnya juga. Nah, jawabannya ada setelah panen Pak. Setelah panen, kita beli rumputnya, dan pada akhirnya mereka bisa menyimpulkan bahwa usaha di dunia rumput ini ternyata bisa menghasilkan keuntungan Pak. Nah, pertanyaannya, ya, rumput yang berlebih itu terus diapain? Nah, jadi gini Pak. Jadi kan masalahnya gak ada rumput, udah selesai. Betul, sekarang. Pak. Sekarang rumput betul. Banyak nih. Jadi permasalahan peternak itu gini Pak. Mereka tidak mau menanam rumput terlalu banyak karena ketika pas musim hujan mereka itu berlebih. Jadi kalau kata orang Sunda teu kaala cenah Pak, enggak teu kaparabkeun gitu kan. Nah, kita cari itu? Jadi enggak mubah Pak, mubazir. Si rumput itu mubazir Pak, karena kayak dibuang-buang gitu. Betul, dibuang-buang karena mereka kebanyakan nanam rumput. Akhirnya saya pastikan, saya buatkan yang namanya bank pakan. Mereka bisa menjualnya ke saya. Saya olah, dijadikan silase, karena itu bisa disimpan untuk beberapa lama gitu kan, dengan teknologi gitu kan, menggunakan teknologi. Dan pada akhirnya pas musim kemarau, pas musim paceklik, mereka bisa beli lagi atau ambil lagi si rumputnya itu gitu. Jadi kita sebagai off-taker mereka gitu. Mereka ketika berlimpah menjual rumput kepada kita ke bank pakan gitu. Kita olahkan, kita simpan, dan ketika mereka membutuhkan mereka bisa ambil lagi. Jadi itu bank pakan ya. Jadi ibaratnya kayak peternak atau petani bahkan yang tidak punya ternak pun mereka bisa ngirimkan rumput ke situ ya? Sangat bisa Pak. Jadi, sistemnya beli putus atau disimpan nitip? Gini Pak, jadi ada beberapa pola yang kami jalankan. Ada satu kemitraan, ada yang putus gitu kan, ada yang mereka nanam sendiri. Jadi mereka mengikuti ketika melihat ada yang sudah berhasil, oh benar nanam rumput, ada yang beli, dijual. Ada yang menceritakan. Apa yang diceritakan gini Pak, cerita mereka adalah dalam 1 hektar menanam rumput jenis pakcong, mereka dalam 1 tahun bisa panen sekitar 600 ton, sekitar 7 kali panen lah.
Ya, 600 ton. Kita beli nggak mahal-mahal Pak, standar aja Rp300. 600 ton kali Rp300 berapa ya nilainya? 6 kali 3. Ya. Itu Pak nilainya. 18 Itu real juta. Pak. Itu real. Eh, Itu real. Tapi tentu beda lahan, beda hasil. Sama halnya dengan peternak yang mengurus sapi. Ketika yang serius mengurusnya, mereka akan mendapatkan hasil susunya yang lebih bagus, lebih banyak, sapinya lebih bagus juga gitu kan. Sama, yang nanam rumput juga sama. Kalau pengelolaan lahannya bagus, pupuknya, kita tidak memakai pupuk kimia Pak, semua kita pakai pupuk kandang. Nah, ada keuntungan untuk para peternak. Kotoran mereka laku Pak, mereka kumpulkan. Oke. Nah, kita beli. Oke, nanti kita lanjutkan sampai tadi. Boleh, Pak. Kita dari depan dulu, dari masalahnya kan tadi mulut sama, mohon maaf, di pengeluarannya itu dua lubang itu yang jadi masalah. Masalah pertama adalah intake-nya, masalah kedua adalah output-nya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sebetulnya ada konsep bank pakan ini nanti mungkin akan lebih kita elaborasi lagi. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silahkan untuk mengirimkan lewat kolom chat, nanti akan kami jawab. Kemudian terkait dengan bank pakan ini, kita kembali ke bank pakan ini agak menarik ini. Jadi ketika masalahnya tadi kekurangan rumput, nyari rumput, ngambil rumput masih kekurangan, sekarang berlebih. Karena masyarakat sudah mulai nanam rumput. Dan ternyata rumput itu sendiri menghasilkan uang. Betul, Pak. Kita berpikir bahwasanya rumput selama ini kan rumput itu ngikut ternak saja. Ya. Nah, ada ternak ya kita harus nyari rumput. Sekarang enggak. Ada rumput, ya ternaknya ya sekarang kita bisa tambah gitu. Saya melihat kok ada dua hal yang sama antara Mas Faris dengan Mas Ahmad itu. Ada problemnya sama, yang tadi 30 ekor, ada 75 ekor hancur karena tidak ada rumput. Sekarang dengan ketersediaan rumput, sekarang populasi berapa? Dari Mas Ahmad. Kalau dulu saya waktu pas awal kita balik ke dari setelah kita tahu ya Pak ya, kita tahu permasalahan, ya udah saya putuskan populasi itu diputus. Jadi diputus itu diperkecil. Jadi ternyata tidak menjamin banyak populasi itu bahwa kita untung. Jadi berapa yang setelah anggaplah saya waktu itu kan saya tuh sapi itu sama populasi hampir 80-an Pak ya. Kandang tuh masih ada, saksi hidupnya sampai sekarang itu masih ada. Kandang ternak itu masih ada, enggak saya bongkar waktu pas awal kita beternak yang hancurnya itu. Waktu itu kita press jadi 10 ekor Pak, 11 ekor sama anaknya. Nah, dengan pola tadi itu saya yang 11 ekor, saya targetnya perbaikan BCS dengan pakan. BCS itu apa itu? Kalau saya istilahnya, saya juga baru ngerti BCS itu setelah diajarin sama gitu ya? body condition score itu. Karena ada BCS 1, BCS 2, 3 dan sebagainya. Itu kondisi skor kondisi tubuhnya itu ya. Betul. Apakah kondisi tubuhnya kurus atau sedang atau bagus gitu. Nah, dengan pola tadi itu, dengan menyediakan pakan sebanyak itu, walaupun kata orang nggak bener, nggak bisa, saya buktikan Pak, dari populasi 11 ekor itu dalam jangka waktu sekian tahun itu jadi 30 sekian ekor. Kembali lagi ke semula. Tapi dalam kondisi yang lebih baik. Nah, disinilah saya saatnya waktu itu lagi sapi bagus-bagusnya di pakannya itu udah habis, saya coba bener gak untung nih ternak sapi itu. Nah, dari sapi 30 sekian ekor itu saya tawarkan ke orang, saya jual Pak. Orang malah tambah bingung, ini orang gimana sih, kemarin tuh dari sekian jadi sekian. Terus kebetulan juga nih yang belinya teman saya Kang Martin, salah satunya yang beli itu, saya buktikan bahwa menjual sapi ketika sapinya lagi bagus itu kita punya harga diri, maksudnya punya harga lah gitu. Ternak itu punya harga. Kalau tadi dijelaskan dari 20 juta ke 3 juta, sekarang dari 20 juta ke berapa harganya? Ini nih Pak, taksinya. Dia beli sapi dari saya 32 juta ya, 32 juta. Itu beli sapi laktasi satu ekor sama anaknya satu. Itu produksi berapa? Waktu berapa ya? Lumayan, berapa liter ya? Di atas 20. Lebih ya gitu. Lebih, Pak. Di atas 20. Di atas 20. Ya. Karena disitulah saya putuskan setelah saya jual semua ternaknya itu Pak, saya hitung. Saya punya pakan sekian.
dengan tidak menjual, tidak ngomongin susu, tidak ngomongin ternak ada susunya, itu jadi uang 570 juta dari sapi yang saya jual. Nah, Bapak tinggal hitung aja, saya punya pakan 300 ton, dikalikan waktu itu 800 saja gitu kan. Nah, habis waktu saya nggak ngomongin ada susu, tapi dengan sekian tahun saya nggak ngarit, hasil populasi sekian, saya jual 75 juta. Nggak usah dikalkulkan, ini udah kelihatan Pak ya. Nah, ini udah nggak ada. Akhirnya dari situ saya putuskan, oh bener nih, ngomongin ternak itu jangan ngomongin ternak itu, jangan ngomongin populasi, ngomongin pakannya dulu. Punya pakan baru ngomongin populasi. Mas Faris, masalah tadi pakan, sebenarnya yang dibilang bank pakan itu apa sih? Jadi bank pakan ini mungkin kalau saya sebut adalah salah satu solusi Pak, salah satu solusi untuk peternak jelas, juga solusi untuk masyarakat yang memang ingin menjadi petani rumput. Nah, kita menjadi, atau bank pakan itu menjadi off takernya. Jadi si bank pakan ini bisa menampung, bisa membeli, menerima hasil panen mereka, yaitu rumput, dan kita bank pakan itu dalam jumlah tidak terbatas akan menerima dan mengolah gitu Pak. Diolahnya seperti apa itu? Nah, pertama atau hari pertama itu kita layukan dulu Pak, tidak langsung di chopping. Jadi 1-2 hari kita kadar airnya turunkan dulu. Bahkan kalau misalkan kadar airnya terlalu tinggi, kita setelah di chopping itu dipanaskan dulu Pak, dijemur lah sedikit gitu, biar tidak, kita yang penting. Berapa jam itu? Sekitar 2-3 jam atau lebih? Tergantung Pak cuaca Pak, karena kita belum mempunyai alat ya untuk mengeringkan gitu. Jadi kita jemur aja hasil chopper. Tapi setelah dichopper itu Pak, tujuannya adalah membuang kadar air, karena yang membuat busuk itu adalah kadar air. Nah, kita buang dulu kadar airnya dalam ukurannya tertentu gitu. Nah, kalau sudah dianggap cukup, kita kalau untuk rumput kita pakai probiotik Pak, kita pakai molasses, kita pakai probiotik, itu tergantung kita maunya seperti apa. Jadi enaknya di situ Pak, mau buat complete feed, mau buat silase aja, atau mau seperti apa, mau dicampur apa, itu tergantung kita Pak. Kalau misalkan rumput aja, kita pakai probiotik supaya proses fermentasinya sempurna mungkin Pak ya, seperti itu. Kalau untuk masalah nutrisi saya tidak bisa terlalu menjelaskan karena bukan ahlinya, takut salah gitu kan. Yang jelas kita memakai probiotik, tambahan probiotik dan molasses untuk proses fermentasinya. Adapun bahan pakan yang lain adalah kita memakai jagung, pohon jagung sama jagungnya full crop gitu kan, bisa dimix sama rumput ataupun tergantung pada waktu itu kita panen apa, apakah yang ada itu jagung, pohon jagung serta jagungnya, apakah lagi melimpah rumput, kan kadang-kadang tidak bersamaan gitu Pak. Yang penting adalah bagaimana cara kita bisa menerima dan mengolah lalu menyimpannya sehingga menjadi pakan ternak yang berkualitas untuk cadangan pakan ternak para peternak ataupun ternak kita gitu. Jadi kita sudah tidak perlu pusing-pusing lagi ketika kemarin misalkan kemarau panjang atau pas musim penghujan nggak bisa ngarit, nggak bisa kemana-mana, dari pagi sampai sore hujan, masa misalkan jam 12 malam mau ngarit gitu Pak, mana rumputnya kehujanan, mana ternaknya belum makan gitu. Nah, dengan adanya cadangan pakan ini tentu ini sangat mudah, tinggal memberikan saja Pak, tinggal dibuka, kita kasihkan, selesai sebetulnya. Gitu, jadi teman-teman, bank pakan ini satu hal yang menarik dari bank pakan. Coba kita pengen lihat bank pakan itu seperti apa. Nah, ini ada video yang bisa kita lihat bagaimana proses pembuatan bank pakan. Kalau kita lihat bank pakan itu intinya adalah rumput yang melimpah, kita lakukan pengolahan, kita olah jadi silase namanya. Jadi silase itu fermentasi dari rumput itu sendiri. Nah, kita lihat ya, di video ini biar teman-teman juga lebih jelas. Rumput yang ada dicopper itu dicacah dengan alat pencacah, kemudian juga setelah dikeringkan atau diangin-anginkan lah istilahnya, kemudian
dibuat satu silase, dikemas sedemikian rupa. Dari kemasan ini ternyata bisa memberikan awetan terhadap rumput ini sampai lebih dari 2 tahun. Betul, Pak. Kebetulan kemarin ada satu pertemuan dengan Wakil Presiden, di situ kita sampaikan di salah satu tempat di Bekasi, kita buka silase yang umur 1 tahun itu kondisinya masih bagus, dan ketika diberikan pakan sapi itu sangat menarik. Kita simak sebentar video yang ada, nanti kemudian kita lanjutkan diskusi kita. Kumpulin, santai belakangan. Bank Pakan, tabungan masa depan peternak Indonesia. Siapa kira hamparan hijauan ini tidak akan habis. Musim kemarau sudah memasuki wilayah Indonesia. Hal ini sulitnya mendapatkan rumput hijau sebagai pakan. Siapa kira banyak waktu untuk mencari pakan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah. Hujan deras yang mengguyur selama 1 pekan terakhir membuat banjir dan tanah longsor. Siapa kira kualitas pakan selalu kondisi baik. Lalu banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi. Titik banjir bandang yang terjadi terutama di sekitar daerah aliran sungai. Apa pasrah dengan hasil yang ada? Ayo, kita bisa lebih hebat dari yang ada. Siasati dengan cerdas, kumpulin pakan hijauan terbaik di saat sempat. Kemas dengan apik, dengan cara yang sederhana, hingga menggunakan teknologi. Dan disimpan secara baik. Ini adalah namanya Bank Pakan. Cara pintar, tabungan peternak masa depan. Ketika anggota ada yang sakit, anggota ada yang misalkan mau ke luar kota, mereka sudah tidak berpikir ngarit lagi. Jadi salah satu solusi memang dengan mencadangkan pakan kita, mengamankan cadangan pakan kita selama mungkin. Misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun kita sudah siap. Kalau di musim kemarau kan kadang-kadang kita kan kekurangan pakan. Kita beli ke bank pakan. Nah, kalau di musim hujan kan kelebihan rumput hijauan kita jual ke bank pakan. Pengembangan bank pakan ini bisa mandiri atau berkelompok. Semua tergantung kebutuhan dan permintaan. Berhasilnya bank pakan menentukan capaian produktivitas ternak yang diharapkan. Barusan kita lihat video apa yang dimaksud dengan bank pakan. Inilah makna dari yang pertama adalah menghindari mencari rumput, kemudian mengambil rumput juga belum menyelesaikan masalah. Inilah kemudian yang kita sebutkan dengan rumput datang sendiri. Dengan bank pakan maka masyarakat berpartisipasi aktif, tentu peternak juga punya rumput dan mengirimkan rumput itu, mendatangkan rumput itu ke bank pakan itu sendiri. Kemudian diolah. Dari olahannya ini bisa dikasihkan langsung, bisa juga diberikan dalam waktu tunda. Artinya pakan yang ada diawetkan. Setelah diawetkan maka bisa dimanfaatkan pada masa-masa kita kekurangan rumput. Kita tahu bangsa ini, negeri ini adalah negeri 2 musim. Kadangkala pada musim penghujan rumput begitu melimpah. Tetapi pada musim kemarau rumput juga akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau kita lihat El Nino yang terjadi pada saat ini menyebabkan kebutuhan rumput itu akan menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan bank pakan. Masyarakat bisa, tadi disampaikan, bisa mengirimkan pakan untuk dibuatkan atau dijual ke bank pakan. Pada suatu ketika itu bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan sendiri maupun kemudian untuk dijual sebagai komoditas tersendiri. Nah, kira-kira dari bank pakan yang ada ini apa yang diperlukan untuk membuat bank pakan? Misalnya peralatan atau apa dan seterusnya.
Tentu teknologi ya Pak. Satu mungkin peralatan yaitu chopper, terus alat untuk mengemas rumputnya tersebut gitu. Bisa banyak metode yang bisa diaplikasikan. Satu dengan memakai tong yang biru gitu, karena pada dasarnya pembuatan selase ini harus anaerob, yaitu tidak ada udara, dan harus padat Pak, itu kuncinya mungkin. Supaya bertahan lama gitu, misalkan bertahan untuk bertahun-tahun gitu. Itu kuncinya adalah tidak bocor dan padat, seperti itu mungkin Pak, selain kadar air ya. Nah tentu ini membutuhkan teknologi atau mesin yang bisa membantu untuk proses tersebut. Ataupun kalau saat ini misalkan sudah banyak yang menggunakan mesin baler gitu Pak, atau mesin penggulung otomatis yang di-wrapping gitu, sehingga sangat praktis untuk pengerjaan pembuatan selase tersebut gitu. Itu tapi setelah proses chopper gitu Pak. Jadi awalnya kita chopper dulu, lalu kita proses untuk pengepakan atau baler bisa, atau pakai plastik biasa pun bisa, asal tempat penyimpanannya satu tidak bocor. Itu biasanya ada tikus, ada kucing di cakar-cakar dan sebagainya. Yang paling aman menurut saya sampai saat ini adalah pakai tong, disimpan di tong Pak. Tapi pekerjaannya itu lumayan Pak. Satu harus diinjak-injak, kedua cara masukinnya. Kalau masih manual memang sangat sulit, tapi dengan teknologi kalaupun ada mesin bisa diisi dengan compire dan lain sebagainya. Tapi pakai tong itu sangat aman dan mudah gitu, pengerjaannya. Tapi itu mengeluarkannya lumayan susah Pak. Ketika biayanya juga lebih mahal. Kalau untuk biaya sebetulnya investasi di tong itu satu kali ya Pak, tapi dia akan terpakai untuk beberapa lama gitu. Cuman satu dari sisi pengerjaan pakai tong itu ya lumayan lah gitu, karena harus dipres kan, cuman memang amannya nomor satu Pak, itu pakai tong. Dia tidak kenal kehujanan, dia tidak kenal kucing, dia tidak kenal tikus, kecuali kalau kita pakai kapak gitu Pak. Nah itu sangat aman, tidak akan bocor Pak. Yang penting tutupnya itu ada sealnya, pakai plastik, udah rapat, udah. Saya pernah sekitar 5 tahun Pak nyimpan aman dan hasilnya sangat bagus gitu. Nah, cuman kendalanya kalau pakai tong itu minusnya adalah mengeluarkannya Pak. Lebih susah. Susahnya sama jualnya juga agak susah, harus ada tong pengganti. Betul. Nah, kayak gitu, kita Pak. beli air galon itu ya. Betul. Kalau untuk dijual sepertinya bukan tidak mungkin ya Pak, karena itu nilai tongnya juga sangat mahal gitu ya. Kan. Kecuali mau dibeli sama tongnya. Kalau ditukar kadang-kadang tidak adil Pak. Datang tong yang jelek, dikasih tong yang bagus gitu kan. Nah, kadang-kadang kuncinya udah tidak, ya seperti itulah kalau ditukar Pak. Kalau untuk dijual sangat tidak ideal menurut saya. Kalau untuk dijual produknya bisa kemasan plastik atau misalkan baler gitu ya, banyak metode sebetulnya. Kalau dengan plastik yang di luarnya ada sak gitu Pak, sak kemudian ada inletnya itu ada plastik gitu, bagus nggak itu? Sebetulnya bagus aja Pak. Yang penting satu, mereka bagaimana produk itu bisa padat dan anaerob, yaitu tidak bocor. Nah, kenapa saya bisa bilang bagus, kan tergantung Pak cara mereka memperlakukannya seperti apa. Satu misalkan dari handling, terus penyimpanan apakah aman atau tidak. Sebetulnya bagus gitu kalau pakai inner dulu misalkan, terus pakai kemasan lagi, cuman harus diperhitungkan juga mungkin biayanya Pak, seperti itu. Jangan kalau baler gimana Pak? Ya, sejauh ini mungkin menurut pandangan saya ya sebagai pelaku usaha Bang Pakan, pakai baler itu sangat simpel Pak. Sangat membantu baik dari sisi tenaga, waktu. Cuman memang ada beberapa permasalahan yang pasti oleh beberapa teman-teman peternak atau pelaku usaha juga dirasakan. Satu mungkin bagaimana si SDM itu bisa menguasai permasalahan-permasalahan dari mesin tersebut.
atau misalkan dari mesin balernya tersebut. Kedua, yaitu plastiknya, kita harus betul-betul menghitung berapa harga plastiknya. Terus kalau dihitung-hitung memang agak mahal gitu Pak, tapi justru nilai positifnya juga sangat banyak. Dari sisi waktu itu sangat efisien, dari sisi tenaga kerja sangat efisien gitu kan. Bisa pakai baler itu bisa pengerjaan 3 ton per jam ya. 3 ton per jam gitu kan. Tergantung bagaimana kita bisa memodifikasi alat-alat untuk misalkan kita dari chopper apakah langsung ke mesin baler tersebut, apa ada dulu penampungan di mix untuk misalkan pakai TMR atau seperti apalah gitu. Yang jelas untuk saya saat ini yang menggunakan mesin baler salah satu solusi Pak yang paling yang efisien lah dari waktu, biaya. Cuman yang satu aja plastiknya dibanding dengan plastik-plastik yang lain, memang plastik wrapping baler itu cukup tinggi gitu, tapi cukup aman gitu. Mau dilempar dari atas truk aman Pak, itu Kak. Ya, coba Pak. Kalau Mas Ahmad sendiri saat ini pakai apa yang digunakan? Kalau saya di tempat saya tuh Pak, karena berhubung saya tuh sambil ternak juga ya, pakai baler iya, pakai tong iya, pakai bunker iya. Nah, bunker itu gimana bunker? Nah, kalau bunker saya awal dulu pakai kayu ya, kayu papan kayu dilapisi dengan plastik dan juga naungnya plastik. Cuman dari segi ya tadi itu katakanlah hitung-hitungan kan ada bahasa kita itu masih ada istilah murah dan mahal tanpa memperhitungkan ke efisiensinya. Nah, kalau saya dulu udah pernah, maka waktu pas awal saya awal dari pertama bikin pola seperti itu sampai dari sekian 3 tahun kemudian saya rubah Pak total semua. Karena apa? Karena ternyata masih salah juga gitu, masih ada kelemahan juga. Kelemahannya di mana ya tadi tuh di handling, di peralatan yang saya pakai. Nah, ternyata ketika saya mengolah pakan yang sebanyak itu dengan menggunakan alat yang katakan sederhana, itu udah nggak bisa Pak. Harus bener-bener teknologi itu main di situ. Sebenarnya kalau Bapak kebayang Pak, kalau kita mengolah rumput puluhan ton, bunker itu isinya saya bikin bunker kapasitas 200 ton. Pasti ngisinya itu harus maksimal 2 minggu. Nah, kebayang Pak, 2 minggu kalau tidak menggunakan teknologi itu kayak mesin choppernya yang mumpuni, terus alat yang dipakainya di situ sistem in outnya nggak diperhitungkan, jelas nggak bakal bisa selesai yang dengan sesingkat-singkatnya gitu. Nah, kita itu di situ pakai bunker yang beton dengan panjang 10 meter ke depan dengan tingginya ke atas 6 meter dengan lebar 3 meter. 2 bunker. Jadi saya perhitungkan ini bagaimana saya beternak untuk mencukupi pakan ternak 1 tahun gitu. Jadi istilahnya ngarit itu 1 tahun. Ngarit setahun sekali. 1 tahun sekali. Ini untuk 6 bulan, ini untuk 6 bulan gitu. Kenapa saya hitungan 6 bulan? Ini saya belum ngobrol ke jualan lah gitu kan. Hanya untuk ternak sendiri gitu. Ternak dipakai sendiri. Dan seiring dengan waktu ternyata dengan bunker itu saya penuhi bunker. Yang 1 bunker ini untuk 6 bulan, yang 1 bunker untuk 6 bulan. Boleh dibilang kalau kemudian untuk kapasitas rumah tangga atau peternak 1-2 ekor itu cukup dengan dream tadi ya? Betul. Tong biru tadi. Ya. Tapi kalau kemudian kita sudah bicara tentang populasi di atas 30 ekor, kita mainnya ke bunker Pak. Biar sekali ngarit. Jadi kita ini menarik ini. Jadi orang yang setiap hari biasanya ngarit, kali ini ngaritnya setahun sekali, bahkan yang ngarit bukan kita. Yang ngarit itu masyarakat. Ya. Kita tinggal bikin bunker, jadi sambil kemudian kita beternak, kita bisa jalan-jalan ini ya, bisa ke Jakarta, bisa dan lain-lain. Alhamdulillah Pak. Dengan kalau saya tuh dengan pola, ya kita tuh kan bukan ngomongin katanya lah gitu ya. Yang punya saya itu sekarang itu kemarin tuh ada istilahnya El Nino ya.
kalau bahasa di El Nino tuh dengan pola seperti punya bunker, punya kapasitas pakan seperti itu, ada bunker punya ketersediaan bunker. Saya hampir nggak ngerti gitu. Maksudnya hampir nggak ngerti itu. Nggak ngerti El Nino itu apa? El Nino itu apa gitu. Tidak takut dengan El Nino ya? Ya udah sebetulnya kan panas pun aman, alhamdulillah. Cuman yang masalah di ketersediaan air lah buat minum sapinya itu aja. Gitu. Nah, selain bunker tadi punya yang baler tadi punya? Nah, kita alhamdulillah Pak, waktu dulu itu ada istilahnya program lah waktu itu program. Itu program pemerintah? Ya, waktu itu dulu ada program pemerintah, cuman program pemerintah belum mengarah ke situ Pak. Belum mengarah ke baler? Belum mengarah ke baler. Cuman katanya ini ada dana buat istilahnya ketersediaan ketahanan pakan. Nah, dengan jumlahnya sekian puluh juta, saya bilang, Pak, saya butuh itu tuh. Bilang gak sama saya? Boleh nih katanya kalau dengan syarat ini oke. Saya butuh ini lah. Tapi duitnya kurang. Iya. Waktu itu uangnya anggarannya berapa? 70 juta. 70 juta waktu itu. Enggak apa-apa, Pak. Biar saya asal jangan dikasih jangan dikasih asal sini olah uangnya biar yang kurangnya saya nambah. Waktu itu harga baler berapa pada saat? Waktu itu waktu per tahun 2019 sampai ke Indonesia itu habisnya 135 juta, Pak. 135 juta. 2000 dua kali lipat dari anggarannya ada. Iya, Pak. Itu belum listriknya lagi. Iya. Nah, waktu itu kita udahlah nggak peduli itu kan karena itu bukan saya dengan dengar ada biaya istilahnya ada bantuan dari pemerintah program itu. Saya ini manfaatin lah, asal jangan semaunya yang ngasih gitu. Ya, butuh ini jangan dikasih yang lain. Jangan dikasih yang lain loh gitu. Saya tuh dengan susah payah saya nyari sendiri kan karena ya belum waktu itu kan belum ada lah ya datangin. Dengan pola itu saya nggak ngomongin jualan pakan, nggak ngomongin apa karena tadi itu bagaimana caranya mengolah pakan sesimpel mungkin. Tapi dengan adanya itu saya juga kan punya tanggung jawab juga Pak, rasa nggak enak juga karena saya udah minta, saya udah bilang bahwa ini bisa, yang tadinya biasa manual pakai tong, yang tadinya pakai alat press begitu aja, pakai mesin itu lebih keren lah gitu. Bukan keren. Hanya keren, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Udah lebih keren, lebih cepat, lebih efisien. Nah, nggak ngomongin saya jualan pakan Pak. Tapi kan pakan banyak loh, saya jual, ternyata dijual itu dengan pakai ini saya pede banget gitu menjualnya karena ya tadi kalau dijualnya pakai tong bawanya ya susah, pakai plastik biasa ketusuk sedikit bocor. Ya, handlingnya susah. Oke, Mas Farid. Ya. Kalau Mas Ahmad ini kan dapat bantuan pemerintah, duitnya kurang tapi ditambahkan untuk mendapat alat bagus. Menurut sepengetahuan saya Mas Farid nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa berani ngambil risiko itu untuk bikin baler itu? Kebetulan mungkin memang kami tidak menggunakan uang pemerintah ya Pak. Kita mandiri, tapi mandiri pun kita bekerja sama dengan salah satu industri susu. Jadi ceritanya ada orang tua kami itu salah satu industri susu yang sangat membutuhkan dan menginginkan susu karena tidak terjawab. Dalam artian ketika mau berbicara susu itu harus ada sapi Pak. Ketika berbicara sapi itu harus ada pakan. Nah, jadi awal ketika kita menginginkan susu harus ada sapi, harus ada pakan. Makanya kita menerapkan teknologi. Ya udah kita sharing seperti apa gitu. Maka terwujudlah satu alat itu. Kita berpikir ini karena bank pakan saya sudah berjalan gitu Pak, dengan modal mandiri, tidak menggunakan anggaran pemerintah gitu. Itu pure karena itu mungkin kalau menurut kami bukan salah satu program pemerintah gitu Pak. Kalau untuk kami, tapi itu adalah kebutuhan kami. Makanya kami secara swadaya melakukan kerjasama dengan masyarakat. Tentu ini salah satu keuntungan untuk masyarakat juga karena mungkin kegiatan Bank Pakan ini menjadi salah satu solusi Pak. Karena kami memulai di 2019, banyak teman-teman yang terdampak COVID itu ketika kami tawarkan mau nggak nih programnya seperti ini. Nah ketika ada yang udah panen itu sangat merespon Pak. Nah, pada akhirnya ya
yang tadinya punya usaha di kota, yang tadinya punya usaha terdampak PHK dan lain sebagainya, akhirnya kembali ke kebun, menggarap lahan-lahan tidak produktif dan menanam rumput. Nah, dengan alat baler ini kan alhamdulillah jadi produksinya itu satu menguntungkan Pak lah, menguntungkan. Tapi memang anggaran yang kami pakai bukan anggaran pemerintah tapi swadaya. Sebenarnya bantuan pemerintah itu kan dalam rangka untuk inisiasi, dan ini ada satu hal yang matching menurut saya. Ada satu hal yang matching antara pemerintah dengan petani. Buktinya tanpa bantuan pemerintah pun petani juga membuat peternak bisa membuat satu hal yang sama, bank pakan itu ya. Walaupun istilahnya mungkin berbeda-beda semula. Nah, kita lihat seperti itu. Sebetulnya seberapa menguntungkan sih sebetulnya bank pakan itu? Ya, tadi kan yang kalau kita lihat kan kita gunakan baler, kita sudah bisa jual dengan mudah, mau naik truk dan seterusnya. Kita lihat videonya tadi, ada baler ada silaso yang sudah di baler, di situ kita transportasikan dengan mudah. Sebetulnya kalau kita lihat seberapa menguntungkan sih itu kita menggunakan bank pakan itu dengan kita membuat silase itu, Mas Ahmad. Oke. Kalau tadi tuh kalau ngomongin tentang pakan berapa menguntungkan dan tidak, kalau saya jawab tuh jelas menguntungkan Pak. Kalau tadi ngobrolin berapa untungnya, ini saya fokus nggak ngomongin pakan nggak ngomongin susu dengan saya pernah aja. Tahun 2014 punya saya 10 ekor, tahun 2017 akhirnya saya punya sapi 31 ekor. Nah, dari 31 ekor itu saya jual, total semuanya itu saya bersihkan lagi di kandang, saya tawarkan 600 juta. Cuman belum laku. Dan akhirnya saya putuskan jual di angka 575 juta. Per ekor berapa jadinya? Ya itu Pak, 31 ekor semuanya totalnya dari 570 juta. Dari jumlah 31 ekor. Nah, dari situ kita baru hitung. Berarti modal awal 10 dengan potongan pakan 300 ton kali dengan biaya bikin selasi dan biaya segala macam jatuhnya ke waktu itu kan masih awal-awal 800 rupiah, belum pakai baler ya Pak, hanya baru pakai bunker. Dari situ jelas Pak kelihatan, oh dengan tanpa pakan saya ruginya tadi 240 juta dalam waktu setahun. Iya, dengan kemudian untungnya. Nah, kalau untungnya saya dengan adanya pakan, start dari pakan sapi 10 juga jadi 30. Jadi uang 575 juta. Modal berapa itu? Ya 10 ekor aja Pak, kalau dihargakan 15 juta. Jadi 150 juta. Oke. Nah, gitu. Kalau dibandingkan itu belum ngomongin susu, Pak. Oke. Hanya ngomongin itu ternak sapi perah itu dijualnya dianggapnya sapi pedaging semua gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita coba simulasikan ya, bisnis dengan bank pakan itu kayak apa sih sebetulnya? Kita lihat potensinya, kalau asumsinya dalam satu desa itu ada 500 ekor aja ya. Ya, betul. Coba Mas bisa ditayangkan. Ini luar biasa, kayaknya ada pergerakan ekonomi yang bisa kita tingkatkan dengan kita melakukan bank pakan ini. Yang jelas kan biasanya di daerah, di pedesaan itu ekonominya berjalannya lambat. Ya. Karena perputaran uang dan seterusnya itu tidak berjalan dengan cepat. Betul. Nah, kalau kita lihat dengan bank pakan ini kayaknya ada satu perputaran uang yang akan menarik untuk kita simak itu. Coba kita lihat, seandainya saja kita punya sapi berapa? 500 ekor. Satu desa populasi. Kemudian satu sapi bobot rata-rata 350, berarti butuh pakan 35 kilo per hari. Kalikan 1 kilonya 500 rupiah, dikalikan 360 hari, maka ada bisnis pakan sekitar 3,1 miliar. Ini bisnis yang menurut saya yang menarik untuk satu satu daerah pedesaan dengan angka 3,1 miliar. Ini baru dari pakan. Dengan 500 ekor sapi perah, dan saya yakin kalau kita bicara pakan tentu bukan hanya bicara satu tempat itu sendiri. Kalau bicara tentang ketika sapi itu sudah diberi pakan yang baik, 500 ekor ini
laktasi 80% saja. Coba kita lihat, kita hitung 80% kali 500 itu 400 ekor, kalikan dengan produksi rata-rata 12 liter per hari, maka ada berapa liter per hari yang bisa kita dapatkan? Nah, ada 4.800 liter, kalikan 1 liter Rp5.000. Paling ada murah itu, Pak. Paling murah itu Rp5.000 itu. Nggak ada sebetulnya harga susu 5.000. Nah, kalau kita lihat ini baru sehari, ini sehari. Kalau kemudian rata-rata produksi susu itu selama 10 bulan, kita nggak usah ngomong 12 bulan, setahun 10 bulan aja, kalikan 10, kalikan 30 hari, 30 kali 10, itu kalikan 30 kalikan 10, ada 7,2 miliar. Itu ekonomi yang berkembang di masyarakat pedesaan. Itu ada 7,2 ditambah 3,1, hampir lebih dari 10 miliar. Itu perekonomian berkembang di daerah. Nah, inilah yang kemudian perlu kita support dari berbagai hal. Mungkin modal, oke lah, modal nanti kita bisa bicarakan di lain waktu. Ada skema permodalan, ada KUR, ada segala macam ya. Nanti kita akan diskusikan di lain waktu. Tapi yang jelas di sini ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa kita gerakkan kalau kita fokus kepada bank pakan. Nah, satu lagi, ini baru di daerah itu sendiri. Pertanyaan terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Di luar daerah itu kira-kira permintaan pakan silase itu seberapa banyak? Mas Ahmad. Kalau untuk permintaan pakan di luar daerah, Pak, dulu kita tuh pede, Pak. Karena ya tadi punya alat seperti itu, kita pede memberikan pakan itu banyak banget gitu. Kita sering bahkan sering memegang kontrak ya. Kontrak dengan feedlot, dengan ya pihak punya balai pemerintah juga gitu. Kita bantu suplai pakan. Waktu itu dengan kita harga jual itu Rp1.550 per kg. Kalau ngomongin keuntungan, itu keuntungan pakan ya sih istilahnya jangan bilang nggak untung lah gitu. Jelas Berapa kontrak tertinggi terbanyak pada saat itu? Saya kontrak tertinggi itu 900, Pak. 900 apa? Ton. 900 ton? Iya. Itu kontrak tertinggi? Ya, itu gini, Pak. Nah, pokoknya kami nggak tahu bagaimana caranya ini sapi ini makan. Sapinya itu makan dalam jangka waktu 1 tahun. Tinggal dikalikan 100 kali butuhnya tadi 30 kilo kali 30 hari kali 1 tahun. Nah, itu kalau orang nanya pakannya mana, akhirnya kita yang hampir kelabakan mengadakan pakan itu. Nah, potensi dari situ pakan, potensi berarti ya, masih luar biasa, masih terbuka. Bukan luar biasa lagi, Pak. Mas Faris, kalau saya dengar juga di tempat sampean bukan hanya untuk kebutuhan sendiri sapi perah, bahkan ada ternak lain selain sapi. Betul, Pak. Yang saya kaget itu ternyata teman-teman peternak domba itu permintaannya sangat luar biasa, Pak. Bahkan kalau saya bandingkan, keren-keren, Pak. Ketika kita kasih harga lebih mahal dengan barang yang sama, para peternak domba itu tidak nawar, Pak. Dan kebanyakan itu peternak kambing domba itu memakai silase gitu. Dan konsisten, Pak, pemakaiannya. Konsisten gitu. Dari 2019 sampai sekarang mungkin masih jadi mitra kami yang mensuplai, dan permintaannya sangat luar biasa ternyata. Kalau saya bilang bisa melebihi dari permintaan peternak sapi perah atau sapi potong. Setelah kemudian untung dengan bank pakan ini sudah pergi kemana saja wisata? Pak, kalau untuk saya pribadi, Pak, alhamdulillah. Kayaknya yang belum tuh ke Irian sekarang. Ke Irian kan belum pernah gitu. Karena ya hampir lupa saya tuh peternak. Kenapa hampir lupa peternak ya? Karena ya emang saya punya sapi, punya ternak, tapi di kandang ada pekerja yang mereka itu, kalau saya sering sih ke kandang itu saya video gitu kan. Ini jam segini itu saya ngasih makan, jam segini sapinya udah tidur. Iya kan? Jadi yang mana sih yang kerjanya
dengan enjoy seperti kita pun tinggalkan seperti beberapa ini saya tinggalkan kemana-kemana pun kita enjoy aja. Jadi hari ini tuh nilai plusnya tuh bukan hanya masalah uang dan uang, Pak. Cuman kita tuh bisa ya kemana pun kita bisa gitu. Maunya mau diajak main ke sini oke. Ajak jalan-jalan ke sini oke. Jadi istilahnya beternak sapi perah itu kayaknya kayak yang punya bayi katanya. Kalau saya tepis itulah bohong gitu. Apa yang punya bayi itu kalau ya emang masa sih punya bayi ya, kalau misalkan kita nggak ini ya ada teknologi mesin perah, ada teknologi pengolahan pakan, dan juga kita kan dengan adanya seperti tadi itu tersedia pakan kita bisa bebas, maksudnya punya bebas itu ya kemanapun bisa bebas gitu, waktunya kapan on time gitu, bisa kapanpun. Oke, Mas Faris, ada kelebihan apa setelah ada bank pakan ini? Alhamdulillah Pak, 2023 bulan Agustus kemarin, tahun haji kemarin saya selesai melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Dan itu murni Pak, dari hasil jualan susu, hasil jualan rumput, hasil jualan silase, dan hasil jualan sapi Pak. Jadi gini Pak, tidak ada dana dari luar yang memberangkatkan saya ke Tanah Suci kecuali dari itu sumbernya Pak. Jadi alhamdulillah, makanya dari awal saya punya statement, saya ingin ngajak peternak itu berbahagia, beribadah bisa, piknik bisa, jalan-jalan bisa, usahanya juga happy gitu, menjadi peternak yang menyenangkan gitu. Dan insya Allah walaupun perjalanan kita sangat tertatih-tatih gitu Pak, tapi alhamdulillah satu persatu mungkin impian-impian, karena kan hidup ini tidak selamanya Pak, kita harus bahagia gitu kan. Nah, salah satu kebahagiaan mungkin kita bisa beribadah, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, dan salah satunya mungkin sudah saya tunaikan, alhamdulillah Pak, berkat jadi peternak rumput dan bak pakan itu Pak, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman sekalian kita bisa saksikan dengan jelas ini penjelasan dari peternak. Beliau sekali lagi ya saya sampaikan, beliau bukan basicnya insinyur peternakan, tapi basicnya adalah teknik mesin dan juga tenaga kesehatan. Ternyata bisa melakukan peternakan dengan baik. Kata kuncinya adalah kita mulai dari pakan, kita siapkan pakan dulu. Jangan kita mulai dari banyaknya populasi. Pakan dulu, baru kita tingkatkan populasi, kemudian bank pakan juga ternyata menyumbangkan kontribusi bagi pendapatan itu sendiri. Jadi pakan bisa menjadi komoditas mandiri yang bisa menghasilkan uang, menambah keuntungan bagi kita. Dan kalau kita lihat beliau juga bisa ke sana kemari, tidak harus ngarit setiap hari. Jadi kita beternak tanpa ngarit, bukan berarti tanpa ngarit sama sekali, tapi tanpa ngarit setiap hari yang selama ini dilakukan oleh peternak-peternak yang ada. Kita sudah mempunyai bank pakan, kita simpan selama 1 tahun, dan ini bukan omong kosong, ini bukan sesuatu yang tidak terjadi, ini terjadi di tempat beliau berdua. Suatu saat kita bisa berkunjung ke tempat beliau untuk menyaksikan sebenarnya seperti apa. Sebetulnya masih ada satu menarik lagi adalah terkait pengolahan limbah, tapi di lain waktu akan kita diskusikan. Kita fokus kali ini di bank pakan, dan ternyata bank pakan memberikan harapan yang luar biasa, yang memberikan keuntungan luar biasa. Bagi teman-teman milenial tidak harus mengikuti susahnya mereka. Kita ambil saja jalan tengah, kita lihat kunci suksesnya apa, kita pelajari dari tadi. Kita tidak usah mengulangi kesalahan yang sudah pernah terjadi. Kita tidak usah mengikuti permasalahan yang pernah dilalui. Kita anggap itu sebagai pembelajaran. Kita belajar dari kesalahan yang terjadi, kemudian kita perbaharui dengan kita mulai dengan ketersediaan pakan. Teman-teman sekalian, barangkali diskusi kita sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan diskusi-diskusi yang lain terkait dengan pakan maupun terkait dengan peternakan kesehatan hewan. Sekali lagi terima kasih sudah datang di podcastnya PKH Land. Ini sangat luar biasa, dan kita harus menjadi peternak, kata pepatah, pakan tepat, ternak hebat, untung berlipat. Itu yang paling penting. Dan kita jadikan peternakan kita maju, mandiri, dan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.